Cerita bermula dengan seorang gadis tomboy bernama Tomo yang menyatakan perasaan cinta kepada sahabat yang sangat dia cintai. Namun, si dia yang bernama Jun malah mengira bahwa Tomo sangat menyukainya sebagai sahabat sebab dikira laki-laki. Esok harinya, di ruang kelas, Tomo memberitahu temannya yang bernama Misuzu tentang kegagalan penembakannya kemarin di mana Misuzu berkata bahwa dia tidak terkejut sebab sejak dia masih kecil, Tomo selalu menolak ketika diajak main bersama anak-anak perempuan dan lebih memilih main bola atau smackdown. Dan karena Tomo tidak mau semuanya berjalan seperti ini terus-menerus, Misuzu pun menyarankan agar Tomo bisa berbicara dengan lebih kalem seperti perempuan. Langsung saja, setelah itu, Tomo pergi menemui Jun dan mencoba berbicara dengan lembut di mana si Jun malah berkata bahwa suara si Tomo jadi mirip aki-aki jompo sehingga tonjokan maut pun keluar yang berujung baku hantam. Sepulangnya ke rumah, bapak si Tomo yang melihat penampilan ini pun langsung bertanya apakah Tomo kalah baku hantam lagi dengan si Jun. Esok harinya, karena Tomo cuma diam saja, Jun pun terus memohon agar Tomo mau memaafkannya sebab hatinya tidak tenang jika Tomo mengabaikannya sehingga karena itulah Tomo memaafkannya. Saat istirahat makan siang, Misuzu memaksa Jun agar mau makan bersama dengan mereka sebab dia merasa aneh jika Tomo dan Jun tidak makan bersama. Ketika mereka makan bersama, Jun malah membuat si Tomo semakin grogi sebab dia membuat Tomo menyuapinya. Walau bagi Jun ini terlihat normal-normal saja, namun bagi murid lain ini merupakan hal yang aneh sebab salah satu temannya yang bernama Tanabi sampai bertanya sudah sejauh apa hubungan Jun dengan si Tomo, di mana Jun malah mengira dia bertanya tentang urusan karate sehingga Jun pun menjawab sudah jauh sekali. Yang untungnya, kesalahpahaman ini bisa diluruskan oleh Misuzu. Sepulang sekolah, karena sama-sama tidak bawa payung, mereka berdua cuma bisa berdiri bengong sambil menunggu Tomo yang biasanya membawa payung. Misuzu kemudian bertanya kepada Jun mengapa dia tidak bergabung dengan klub karate, di mana Jun menjawab bahwa dia tidak ikut sebab dia sudah latihan karate di dojo milik Tomo. Jun juga tidak tertarik bergabung dengan klub itu sebab dia akan dipisah dengan si Tomo karena beda kelamin. Mendengar ini, Misuzu pun lanjut bertanya apa yang akan Jun lakukan jika Tomo punya pacar, di mana itu membuat Jun kesal dan mendorongnya ke area hujan. Setelahnya, si Tomo yang sedari tadi ditunggu pun tiba. Walaupun Tomo pengennya sama Misuzu karena malu dengan Jun, namun dia berujung pulang bersama Jun karena disuruh oleh Misuzu. Di jalan, Tomo yang merasa malu dengan Jun sedikit menjauh dengan beralasan karena bau keringat, namun si Jun malah mencium baunya dan berkata bahwa Tomo sangatlah wangi. Karena inilah, Tomo yang malu pun melarikan diri. Saat dia sudah terkejar oleh Jun, terlihat pakaian Tomo sudah basah semua dan di saat itu jugalah, untuk pertama kalinya, Jun melihat bola besar milik Tomo sehingga gantian si Jun yang lari. Esok harinya, karena Tomo terlalu kuat, dia dipindahkan ke dalam ekskul karate laki-laki. Bahkan, saking kerennya si Tomo, ketua klub yang bernama Misaki sampai jatuh cinta dengannya. Tentunya itu membuat Tomo senang karena akhirnya ada yang melihat dirinya sebagai perempuan. Mereka berdua pun menjadi akrab dengan cepat sampai-sampai membuat para murid-murid perempuan lain yang menyukai Misaki sampai cemburu dengan Tomo. Setelahnya, terlihat Misuzu yang sedang memanas-manasi Jun dengan berkata bahwa Tomo mempunyai teman baru. Karena itu membuat Jun sedikit terganggu, setelahnya dia pun menanyakan langsung kepada Tomo tentang teman barunya itu. Langsung saja, Tomo menunjukkan kepadanya foto dari klub karate yang karena Misaki terlihat seperti opa-opa, makanya Jun mengira bahwa si Misaki itu perempuan sehingga perasaannya langsung lega. Lanjut, Jun bertanya kepada Tomo bagaimana perasaannya jika Misuzu mempunyai seorang pacar sehingga tidak menghabiskan waktu bersama Tomo lagi. Di mana saat Tomo menjawab bahwa dia akan sedikit kesepian, Jun juga langsung menyetujuinya. Setelahnya, Tomo memberitahu Misuzu bahwa ada beberapa murid perempuan yang mengajaknya baku hantam, yang tentunya Misuzu langsung meluruskan kesalahpahaman ini bahwa pertarungan yang dimaksud bukanlah baku hantam, melainkan adu bacot-bacotan. Sore harinya, Tomo pun mendatangi mereka berdua yang langsung ketar-ketir sebab Tomo terlihat sangat menakutkan. Mereka kemudian meluruskan bahwa tujuan mereka hanya untuk membicarakan tentang Misaki di mana Tomo sendiri malah merasa senang karena akhirnya ada yang meminta pendapatnya tentang urusan beginian. Suatu hari di dalam bis, ketika Tomo sedang diraba-raba oleh om-om mesum, Jun yang menyadari hal itu pun langsung menentengnya dan menyerahkan om-om itu ke pihak berwajib. Di perjalanan pulang, sementara Tomo masih merasa canggung,
Jun memberitahu bahwa Tomo harus menggunakan celana panjang yang tentu itu membuatnya marah sampai menonjoknya. Esok harinya, Tomo memberitahu apa yang terjadi di mana Misuzu yang khawatir langsung mengecek badan Tomo. Takutnya ada bola yang hilang di mana Tomo mengatakan untuk tidak khawatir sebab Jun sudah menjaganya. Lanjut, Misuzu bertanya mengapa Tomo menggunakan rok sekolah yang sangat pendek, bahkan lebih pendek daripada dalemannya, di mana Tomo mengatakan bahwa hal ini mempermudahnya jika sedang baku hantam. Misuzu pun kemudian menyarankan agar Tomo menggunakan rok dan celana dalam seperti murid perempuan yang lain, alih-alih celana kolor seperti itu. Tentunya Tomo yang otaknya sedikit stunting karena tidak ikut program makan gratis mengira bahwa pemikiran Misuzu sangat tidak masuk akal, di mana Misuzu balik mengatakan bahwa semua perempuan hanya menggunakan daleman di dalam rok mereka tanpa kolor sedikit pun. Seperti rencana Misuzu, eksperimen ini membuat Jun sedikit terkejut ketika melihat Tomo yang memakai rok tanpa kolor polosnya. Jun bahkan berusaha untuk tidak melihatnya, bahkan terus melindunginya dari para manusia-manusia bau bawang di luar sana. Seturun dari bis, Jun bahkan tidak mau berjalan di belakang Tomo agar tidak melihat hal itu yang tentunya membuat Tomo marah dan berjalan ke depan Jun, di mana tiba-tiba hembusan angin datang di saat yang tepat dan membuat Jun melihat itunya lalu pingsan. Ketika sadar diri dari mimpi yang sangat indah, Jun mengatakan bahwa dia tidak berhak mengatur cara berpakaian Tomo, namun kali ini itu membuatnya salah tingkah, di mana Tomo yang mendengar hal ini pun sangat senang. Esok harinya, lagi-lagi Misuzu mengejek Jun setelah Tomo memberitahu apa yang terjadi sebelumnya, di mana Misuzu mengatakan bahwa kali ini akan memakan waktu cukup lama agar semuanya bisa berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelahnya, ketika Tomo dan Misuzu sedang mengobrol, terlihat Carol yang sudah seperti idol sekolah sedang dikerumuni oleh para murid laki-laki sebab dia terlihat seperti bule, imut, sedikit kurang pintar, dan pernah tinggal di Inggris. Beberapa saat setelahnya di sore hari, Tomo bertemu Misaki dan Carol yang memberitahu bahwa mereka sudah bertunangan. Tentu, Carol yang pertama kali ketemu dengannya merasa bahwa Tomo itu seorang laki-laki, di mana Misaki langsung memberitahu bahwa Tomo itu seorang perempuan. Karena otak kecilnya tidak bisa mencerna hal ini, Carol tetap kebingungan, di mana setiap kali dia bertemu dengan Tomo, Carol selalu menghampirinya dan memanggilnya palsu. Setelah Tomo menceritakan situasi ini kepada Misuzu, dia pun mengatakan kepada Tomo bahwa Carol sebenarnya cemburu dengan pertemanannya bersama Misaki. Esok harinya, siluman London ini berbicara kepada Misuzu, di mana dia ingin mengalahkan Tomo, sehingga ini memberikan Misuzu ide untuk membuat Jun dan Tomo menjadi lebih dekat, sehingga langsung saja Misuzu mengatakan apa yang harus Carol lakukan. Rencana Misuzu adalah dia menyuruh Carol untuk meminta Jun agar mau melatihnya untuk mengalahkan seorang perempuan yang entah mengapa si Jun langsung menyetujuinya. Ketika Tomo mengetahui bahwa Carol sedang dilatih oleh Jun, dia pun langsung menghampiri dan menanyakan kepada Jun apa yang sedang dilakukan bersama Carol. Mengingat perkataan Misuzu bahwa Tomo bukanlah ancaman bagi hubungannya dengan Misaki, Carol yang melihat hal ini secara langsung pun kemudian pergi dengan perasaan lega. Sebab Carol sendiri langsung sadar bahwa Tomo mempunyai perasaan kepada Jun. Oleh karena itulah, setelahnya Carol mengatakan kepada Tomo bahwa sekarang ini dia bukan lagi musuhnya. Bahkan Carol pun sampai bertanya apakah Tomo mau menjadi temannya, walaupun Carol sendiri merasa takut menanyakan hal ini sebab permintaan ini selalu ditolak ketika dia menanyakannya kepada gadis-gadis lain. Namun berbeda dari yang lain, Tomo langsung menerimanya, sehingga Carol juga bertanya kepada Misuzu apakah dia juga mau menjadi temannya. Setelahnya, Tomo mengatakan kepada Jun tentang pertemanannya dengan Carol dan bertanya apakah Jun tertarik dengan Carol. Namun, si Jun berkata bahwa dia bukan tipenya, di mana Jun lanjut keceplosan bahwa dulu dia pernah berkencan dengan Misuzu, yang tentu perkataan ini membuat Tomo kaget. Mendengar ini, Tomo pun langsung membawa Misuzu ke atap sekolah untuk menginterogasinya tentang hubungan masa lalunya bersama Jun, di mana Misuzu mengungkapkan bahwa dia dan Jun berpacaran ketika masih kelas 2 SMP selama 3 hari. Sementara Tomo kebingungan, Misuzu lanjut menjelaskan bahwa hubungan ini merupakan kenangan pahit semasa hidupnya sebab suatu hari Jun mengajak Misuzu berkencan dengan bersepeda sejauh 40 km, bahkan esoknya juga begitu, sehingga di hari ketiga Misuzu pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Karena itulah Misuzu sudah sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Jun, yang membuat perasaan si Tomo sedikit tenang. Setelahnya Misuzu memberitahu Jun bahwa dia sudah menceritakan tentang hubungan 3 hari mereka dulu kepada Tomo. Di saat itu juga
juga, Misuzu mengingat bahwa dulu ketika kelas 1 SMP, Jun menjauhi Tomo, namun setelah dia putus hubungan dengan Misuzu, Jun kembali menjadi sahabat si Tomo, di mana ini terlihat sangat aneh bagi Misuzu. Esok harinya, saat Jun dan Tomo bertemu dengan Misaki di gerbang sekolah, akhirnya Jun sadar kalau si Misaki ini ternyata laki-laki sebab dadanya rata dan langsung menghantam palanya. Sehingga Tomo pun gantian menghantam si Jun dan menyuruhnya untuk minta maaf, walau ujung-ujungnya si Jun malah mengajak si Misaki baku hantam dan membuat Tomo semakin kesal. Setelahnya, Jun bertanya kepada Tomo kenapa dia berteman dengan Maharaja klub karate si Misaki, walaupun Tomo menjelaskan bahwa dia dipindahkan ke klub karate laki-laki, namun Jun masih tidak mempercayainya sebab dia tidak masuk klub karate. Sepulang sekolah, Jun harus pulang sendirian kali ini sebab Tomo memutuskan untuk pergi bersama teman-temannya. Di stasiun bis, Jun bertemu Misaki di mana mereka berdua mengobrol tentang kehebatan si Tomo sebab Jun hanya bisa mengalahkan Tomo di pertandingan karate jika melanggar peraturan, sehingga karena itulah Jun sangat mengagumi Tomo. Saat sedang damai-damainya, Jun malah mengancam Misaki agar dia tidak memberitahu Tomo tentang obrolan ini. Esok harinya, Tomo dan Misaki gantian mengobrol tentang Jun di mana Tomo berpikir bahwa Jun dan Misaki sudah berteman baik yang tentunya itu membuat Tomo sangat senang sebab sejak mereka berdua menjadi sahabat dari kelas 2 SMP, Jun selalu membuat ketakutan teman laki-laki Tomo yang tentu hal ini tidak aneh sebab si Misaki sendiri juga masih ketakutan saat bertemu dengan Jun. Sore harinya, terlihat Misuzu yang mencoba meyakinkan Tomo agar dia mau mengajak Jun pergi berkencan dengannya. Walaupun Tomo masih belum percaya diri, namun Misuzu terus meyakinkan Tomo sebab Jun akan melakukan apapun permintaan Tomo. Benar saja, esok harinya saat Tomo mengajak Jun untuk pergi bersamanya, di akhir pekan, Jun langsung menerima dengan perasaan gembira sebab sudah sangat lama sekali mereka tidak menghabiskan waktu berdua saja. Sore harinya, Carol dan Misuzu menemui Tomo untuk memaksanya agar mau pergi berbelanja sebab si Tomo ini cuma punya kolor dan kaos partai di rumahnya. Langsung saja mereka berdua memilihkan pakaian yang cocok untuk Tomo. Pakaian yang feminim namun masih terlihat ada sangarannya tipis-tipis agar Tomo merasa nyaman saat memakainya. Hari Minggu pun tiba, di mana Jun yang melihat perubahan gaya berpakaian Tomo cuma diam saja dan langsung pergi adu mekanik tipis-tipis. Lalu karaoke. Di tempat ini, si Tomo malah merasa minder dan tidak tahu harus bagaimana sehingga dia malah menyalahkan Jun karena selalu menuruti perkataannya. Namun Jun mengatakan bahwa sejak saat mereka masih kecil, Tomo selalu menjadi orang yang mengajaknya melakukan hal-hal sembrono di mana Jun terus mengikutinya sebab pada akhirnya Jun sangat menikmati hal tersebut. Akhirnya, Tomo pun mulai menyanyikan lagu nasional Papua Nugini yang membuat Jun sangat terhibur bahkan sampai merekamnya. Esok harinya, Misuzu tidak habis pikir bahwa bukannya menyanyikan lagu romantis, Tomo malah menyanyikan lagu Okigas Okigas agar dapat makan siang gratis. Sementara Jun sendiri malah terus melihat rekaman ini berulang-ulang karena lucu. Beberapa hari telah berlalu, di mana Tomo mengatakan kepada Misuzu bahwa dia ingin bisa lebih dekat dengan teman-temannya karena mereka berdua sudah kenal sejak bayi sebab orang tua mereka berdua bersahabat. Misuzu pun memberikan solusi dengan menyuruh si Carol untuk memeluk Tomo. Tidak seperti yang diharapkan, si Carol malah sedikit aneh kelakuannya sebab setiap kali bertemu Tomo, dia selalu memeluknya. Hari-hari terus berlalu di mana pemandangan ini sedikit mengganggu Misuzu, di mana hanya Tomo lah yang menyadari hal tersebut sebab bagi orang lain, Misuzu masih terlihat emosian sama seperti biasanya. Setelahnya, Tomo mengajak Misuzu pergi ke atap untuk meminta maaf sebab dia malah sedikit menjauh dan langsung memeluknya. Karena Tomo memeluknya terlalu kencang, Misuzu bertanya mengapa si Tomo tidak mencoba lebih dekat dengan si Jun dan malah selalu bersama dengannya. Menyadari itu, sepulang sekolah Tomo langsung memeluk Jun dari belakang yang membuatnya kaget di mana Jun melarang Tomo melakukan hal itu lagi. Sementara Tomo komplain karena Jun juga sering melakukan hal ini kepadanya, Jun mengatakan bahwa hanya dialah yang boleh memeluk dari belakang sehingga Tomo pun kesal lalu menghantamnya. Di Sabtu pagi yang indah, Jun membangunkan Tomo yang tentu membuat Tomo kaget. Sehingga Jun menjelaskan bahwa ayah Tomo menyuruh Jun untuk membangunkannya. Saking kencangnya, teriakan itu juga membangunkan ibu Tomo yang bernama Akemi. Lanjut, mereka langsung sarapan bergizi yang dibuat oleh Tomo. Tidak terlihat batang bakwannya, ternyata bapak si Tomo berada di dojo sebab walau sudah lama menikah, beliau masih sangat bucin dan selalu pingsan melihat kecantikan Akemi. Setelahnya, Tomo mengatakan bahwa ayahnya selalu bersikap seperti itu ketika bertemu dengan ibunya.
Sementara Tomo menganggap bahwa bapaknya ini sangat aneh, Jun malah menanggapinya dengan serius dan bertanya kepada Tomo apakah salah jika seorang laki-laki sangat mencintai pasangannya. Di Senin yang suram ini, Carol meminta Tomo untuk makan siang bersama si Jun sebab dia ingin makan bersama Misuzu sekaligus meminta nasihatnya. Sementara Jun sendiri sangat senang sebab dia bisa berduaan dengannya, Tomo malah merasa grogi sebab semua teman sekelas memandang bahkan sampai mengira bahwa mereka berdua sudah berpacaran. Beralih ke atap, dengan Carol mengatakan bahwa dia akhirnya menyadari permasalahan cintanya di mana di saat itu juga Misaki datang sambil menyapa Carol dengan lembut. Carol kemudian mengatakan kepada Misaki bahwa Misuzu merupakan teman barunya di mana ini membuat Misaki merasa sangat senang dan berterima kasih sebab Misuzu sudah mau menjaganya. Setelah Misaki pergi, akhirnya Misuzu menyadari bahwa ternyata permasalahan cinta Carol lebih parah daripada Tomo sebab Misaki sendiri ternyata melihat Carol lebih seperti adik perempuannya. Sore harinya, terlihat kedua minion ini meminta tolong kepada Tomo yang ternyata ada ketua geng kurang ajar yang mau memaksa mereka untuk berkencan dengannya sehingga Tomo pun menemui si preman sekolah berbau tembakau basi ini dan langsung menendang bijinya. Merasa kesal, si Udin mengajak anggota gengnya untuk balas dendam kepada Tomo yang untungnya Jun yang mendengar hal ini pun langsung membantai mereka semua. Tidak cuma itu, Jun juga sampai memaksa mereka semua untuk meminta maaf kepada Tomo jika pisang mereka tidak ingin dijadikan gantungan kunci. Esok harinya, Carol mengajak Tomo dan Misuzu untuk bermain ke rumahnya. Bahkan, saking niatnya, Carol sampai menggambar peta imut ini untuk mereka. Sesampainya di sana, mereka pun kaget sebab rumah si Carol sudah seperti istana Presiden Hindia Belanda. Tidak cuma itu, bahkan ibunya masih terlihat sangat muda seperti Carol. Sambil minum teh, mereka melihat foto Carol ketika masih kecil dan lanjut bermain permainan papan, di mana mereka berdua dipantai oleh Carol yang ternyata sangat jago bermain beginian, padahal nilai ujiannya banyak yang jeblok. Esok harinya, Tomo terlihat sangat panik sebab dia lupa ternyata besok sudah mulai ujian. Saat Jun menawarkan diri untuk membantunya belajar, Misuzu meminta Tomo agar belajar bersamanya saja sebab dia merupakan siswa terpintar di sekolah. Beralih ke rumah Misuzu, di mana ibunya yang baru pulang kerja kaget saat melihat Tomo sebab dia terlihat sangat mirip dengan ibunya ketika masih muda. Lanjut, mereka pergi ke kamar Misuzu untuk lanjut belajar di mana di saat itu lagi-lagi mereka dikejutkan sebab ternyata Carol sangat pintar dalam pelajaran matematika dan hanya datang ke sini sebab dia senang bermain bersama mereka berdua. Beberapa hari setelahnya, hasil ujian pun diperlihatkan di mana Tomo dan Jun berhasil mendapatkan hasil yang bagus di mana yang mengejutkannya ternyata Misuzu cuma peringkat 2 sementara Carol berada di peringkat pertama. Setelahnya, Jun mengajak Tomo untuk memainkan game yang baru saja dia beli di mana mereka berdua menjadi teringat masa lalu saat mereka bermain sampai lupa tidur. Mumpung besok libur, Jun mengajak Tomo untuk menginap di rumahnya yang tentu si Tomo dengan senang hati menerimanya. Beberapa saat setelahnya, Tomo baru sadar bahwa mereka akan menghabiskan malam berduaan sehingga dia menjadi malu-malu sendiri sepanjang hari. Sore harinya sebelum pergi, Tomo mengabari ibunya bahwa dia akan menginap di rumah Jun di mana si ibu malah langsung memikirkan tentang anak cucunya nanti. Setibanya di rumah Jun, dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah sehingga ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk adu mekanik. Selesai makan bersama, si Jun hampir saja masuk ke kamar mandi untuk memberikan Tomo handuk yang untungnya dia sadar sehingga anime ini tetap ramah ditonton oleh keluarga. Sementara Tomo sedang mengeringkan rambut, Jun merasa sedikit grogi namun pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan lanjut bermain game bersama. Awalnya normal-normal saja, namun ketika si Tomo kalah, Jun mulai mengejeknya sehingga mereka berdua pun beradu tipis-tipis yang untungnya berhenti ketika Jun sedang di posisi yang pas seperti ini. Malam harinya, Tomo tidur di kasur Jun sementara dia di lantai. Saat si Tomo mau mengisangi Jun, si dia yang masih ngelindur langsung menyerang dan menjadikan Tomo sebagai bantal guling sehingga keduanya tidur bersama sampai pagi. Bangun tidur, si Jun bahkan sampai kaget sendiri sebab ternyata dia tidur sambil memeluk Tomo sehingga saat Tomo bangun, si Jun pura-pura tidur lagi. Sepulang ke rumah, Tomo akhirnya sadar lagi bahwa semalam dia tidur di peluk Jun sehingga jadi malu-malu sendiri. Bahkan setelah beberapa hari, mereka masih belum bisa melupakan apa yang terjadi. Seminggu setelahnya, ini merupakan ulang tahun Tomo dan sebagai hadiah Jun memberikannya kacamata hitam.
Misuzu sendiri memberikannya buku agar Tomo bisa belajar lebih baik, sementara Carol memberi emas batangan di mana Misuzu langsung berencana menggunakan emas ini untuk membuat Tomo menjadi lebih seksi. Sore harinya, mereka langsung saja membuat Tomo terlihat lebih feminis, bahkan sampai dipakaikan wig sehingga terlihat seperti beda orang. Dan sebagai percobaan, mereka langsung menyuruh Tomo untuk membeli es krim dengan berpakaian seperti ini. Setibanya di Indomaret, para laki-laki lemah syahwat ini bahkan tidak ada henti-hentinya memandangi Tomo. Sementara si Jun sendiri bahkan sampai tidak mengenalinya, namun ketika Tomo jatuh terpleset, Jun membantunya di mana setelahnya Tomo memberanikan diri bertanya apakah Jun mau pergi dengannya. Walaupun tidak mengenalinya, Jun tetap setuju. Di jalan, mereka melihat ada anak-anak bermain bola di mana terlihat anak laki-laki dan perempuan bermain di tim yang sama. Melihat itu, Tomo bahkan sampai berkata mereka pasti sahabat baik yang langsung membuat Jun bertanya kepadanya apa yang akan terjadi kepada anak-anak itu ketika Tomo besar nanti. Spontan, Tomo menjawab bahwa mereka akan berpacaran di mana Jun lanjut mengungkapkan bahwa dia juga sedang mengalami situasi yang sama. Setelahnya, Tomo pun kembali sebab es krim sudah mau mencair di mana terlihat mereka berdua ternyata sedang menyiapkan pesta kejutan untuknya, bahkan sampai membuat kue sendiri. Esok harinya, saat turnamen lempar bola dimulai, di mana lagi-lagi Tomo dipindahkan ke tim laki-laki sebab terlalu kuat. Terlihat Jun bahkan merasa sangat senang sekali karena bisa satu tim dengan si Tomo. Saking kuatnya duo subhanallah ini, mereka bahkan bisa menang dengan mudah sampai menuju ke final. Sedikit khawatir sebab di final nanti mereka akan melawan murid terkuat yang sudah tidak naik kelas 17 kali bernama Takeru. Sebelum mulai pertandingan, Takeru mengatakan bahwa Tomo terlihat seperti peri kecil sebab dia tidak akan mungkin bisa menandingi kekuatannya, di mana itu malah membuat Tomo merasa sangat senang. Namun ketika ternyata si Takeru merupakan kaum pelangi yang menyukai Jun dan ingin agar Jun bergabung dengan klub judo, ketika dia menang, dia pun langsung menyerang dengan barbar, bahkan sampai teman tim Jun pingsan. Ketika dia mencoba menengahi Tomo, Jun pun refleks melindunginya, di mana itu membuat Tomo merasa sangat marah dan langsung memenangkan pertandingan ini dalam sekejap. Setelah selesai turnamen, Tomo berharap agar situasinya ini tidak pernah berakhir sebab dia merasa sangat senang ketika berada satu tim dengan Jun. Sementara itu, terlihat Takeru yang masih belum puas mencoba menantang Jun adu kekuatan yang karena mereka berdating tanpa aturan, Jun bisa memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Namun walaupun begitu, Jun tidak menganggap ini sebagai kemenangan sebab dia belum pernah menang melawan Tomo jika bermain memakai aturan. Liburan musim panas telah tiba. Terlihat Jun yang sedang berlari kembali teringat waktu pertama kali dia bertemu dengan Tomo setelah pindah dari Tokyo. Ketika dia mengajak Tomo bermain game, si dia yang tenaganya terlalu kuat malah sampai merusak benda ini hingga membuat Jun marah lalu memukulnya. Tomo kecil yang merasa bersalah karena telah merusak sesuatu yang sangat berharga bagi Jun pun menawarkan diri untuk menjadi sahabat baiknya sebagai gantinya. Hari-hari terus berlalu dengan mereka berdua yang terlihat semakin akrab, di mana suatu hari Tomo memperkenalkannya kepada Misuzu. Pada waktu itu ternyata Misuzu sudah menjadi pemarah seperti sekarang sehingga mereka tidak begitu akrab sebab mereka berdua ingin menjadi satu-satunya teman Tomo. Suatu hari, ada dua orang anggota Ormas Free Fire menyerang Jun dan mengambil konsol game miliknya. Pada waktu itu, Jun cuma diam dan tidak memberitahu Tomo. Namun Tomo yang menyadari hal itu tiba-tiba mengembalikan game itu kepada Jun setelah menghajar kedua bocil Ormas tadi. Saat itu, Jun yang khawatir dengan Tomo sedikit kesal sampai mereka berdua berkelahi sebab jika keadaan dibalik, Jun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Sehingga Jun kecil memutuskan untuk memberikan konsol game ini kepada Tomo dan berkata bahwa dia akan mengambilnya kembali suatu saat nanti ketika sudah menjadi lebih kuat darinya. Esok harinya, mulailah Jun berlatih karate di dojo milik keluarga Tomo, di mana tepat pada hari ini 10 tahun telah berlalu sejak janji itu dibuat. Dengan Jun yang masih yakin bahwa dia masih lebih lemah daripada Tomo, sementara Tomo sendiri malah berpikir sebaliknya. Esok harinya, mereka berempat memutuskan untuk pergi ke pantai untuk menghilangkan stres dengan si Misuzu yang tentu mempunyai rencana agar Jun bisa melihat Tomo menggunakan pakaian renyangnya, sebab Jun belum pernah melihat Tomo memakai kain-kain tipis itu. Awalnya, Tomo malu sampai menutupinya menggunakan jaket, namun ketika Jun meminta Tomo untuk melepas jaketnya, sebab tidak akan terjadi apa-apa, si Jun yang melihat kenikmatan duniawi ini pun langsung terkaget-kaget sampai mencoba sebisa mungkin untuk tidak melihatnya. Sebab setiap kali Jun melihatnya, dia menjadi tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Misuzu yang menyadari ini pun langsung memberitahu Tomo bahwa ini merupakan momen penting sehingga dia harus tetap dekat-dekat dengan Jun.
mencoba berperilaku seperti biasa, walau sedikit canggung. Ternyata ini berhasil membuat Jun meleleh sampai ke dalam-dalam. Pada akhirnya, saat mereka dalam perjalanan pulang, Misuzu mencoba memancing-mancing Jun dengan berkata bahwa sepertinya dia tidak menikmati liburan ini. Hari terus berlalu di mana libur musim panas hampir berakhir. Di kesempatan terakhir ini, Misuzu dan Carol mencoba memujuk Tomo agar mau melihat kembang api bersama Jun. Setelahnya, langsung saja Tomo mengajak Jun yang tentu sih dia menyetujuinya walaupun terlihat Jun tidak memperlihatkan ekspresi bahagia seperti biasanya ketika dia berdua bersama Tomo. Beralih ke kamar, terlihat Jun yang ternyata sangat senang karena bisa berduaan dengan Tomo lagi sejak kejadian di pantai kemarin. Esok harinya, terlihat Jun yang menunggu kedatangan Tomo sangat terkejut ketika melihat Tomo menggunakan pakaian feminim yang membuat kecantikannya meningkat berkali-kali lipat. Setelahnya, terlihat mereka menikmati festival ini dengan gembira seperti biasanya sampai ketika ada dua anak pejabat Meksiko Tenggara mengganggu Tomo sebab dia dikira sendirian yang tentu saja Jun langsung mengusir mereka menggunakan tatapan menyeramkannya. Saat Tomo berterima kasih, Jun malah meminta maaf sebab mengganggu karena Tomo bisa dengan mudah melenyapkan kedua orang itu. Tentunya Tomo merasa kesal dan menghantamnya sebab dia mencoba berterima kasih karena pasti ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tangani sendiri seperti mengusir dua siluman kuda tadi. Itu membuat Jun hampir memeluk Tomo tanpa sadari yang bukannya dilanjutkan malah dihentikan. Momen terakhir, saatnya kembang api mau menyala. Tomo yang ingin memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jun malah menjadi bingung sebab dia takut ditolak dan bisa menghancurkan pertemanan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka cuma melihat kembang api dalam diam tanpa berkata apa-apa. Saat mereka pulang ke rumah, Jun merasa bimbang sebab jika dia akhirnya melihat Tomo seperti seorang gadis pada umumnya, dia tidak akan bisa lagi bertanding dengannya seperti biasanya. Sekolah pun dimulai lagi, di mana kali ini ada sesuatu yang berubah dengan si Jun yang menjadi grogi ketika dia bertemu dengan Tomo. Alih-alih memeluknya dari belakang seperti biasa, Jun hanya menyentuhnya tipis-tipis. Setelah Tomo memberitahu Misuzu dan Carol situasi ini sambil kebingungan, Misuzu menyadari bahwa ada yang salah dengan mereka berdua di mana langsung saja Misuzu memikirkan solusi untuk memperbaiki semuanya. Sepulang sekolah, Misuzu yang dibegal oleh ketua geng yang ingin balas dendam dengan Tomo merasa panik sebab dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba datanglah Carol dengan wajah polosnya menyetrum si ketua geng sehingga mereka berdua bisa kabur. Namun sayangnya si Carol yang habis kecebur kali meninggalkan jejak basah-basahan di jalan sampai ke pabrik terbengkalai tempat mereka bersembunyi. Memanfaatkan kesempatan ini langsung saja Misuzu menelepon Jun agar menyelamatkan mereka. Dengan pemikiran jeniusnya, Misuzu juga meminta Jun untuk tidak memberitahu Tomo apa yang terjadi. Saat si Jun sedang bergegas, Tomo yang mengetahui ada suatu hal yang terjadi pun terus memaksa Jun untuk mengatakan apa yang terjadi sehingga terpaksa Jun memberitahunya. Di mana Misaki yang ada di sana juga mendengar perbicaraan mereka. Setibanya di tempat kejadian, mereka berdua bisa dengan mudah mengalahkan kerucu-kerucu ini dan mumpung situasi sedang mendukung, Misuzu membantu Carol mengganti pakaian sebab sudah kotor berlumuran lumpur selokan. Di momen itu juga, Misaki yang datang melihat Carol seperti ini langsung mengamuk seperti kerasukan ketua partai sehingga mereka berdua pun menenangkannya agar Misaki tidak melenyapkan ketua geng sebab dia mengira bahwa mereka sudah mengapa-apakan Carol. Setelahnya, Misuzu memberitahu para murid tidak berprestasi ini bahwa Tomo merupakan anak dari Gojo Ishikawa yang merupakan lelaki terkuat sekolah di masa lalu. Ketakutan mendengar berita ini, Misuzu membuat mereka berjanji akan melindungi Tomo beserta teman-temannya jika tidak ingin dihantam oleh guru. Setelahnya, Jin bertanya mengapa Misuzu tidak melakukan hal itu dari tadi dan lebih anehnya lagi, Misuzu sengaja memancing mereka menuju ke tempat ini sendirian di mana tentu saja Misuzu yang tidak ingin rencananya ketahuan cuma pura-pura bodoh. Esok harinya, terlihat Jun yang sudah normal kembali berkat rencana jenius dari Misuzu. Beralih ke Misaki yang bergabung ke dojo milik keluarga Tomo agar bisa menjadi lebih kuat di mana langsung saja dia dibuat kewalahan saat menjalani latihan bersama dengan Jun dan Tomo. Dan lebih buruknya lagi, yang menjadi lawan latihan pertamanya adalah si Jun. Dengan polosnya, Misaki mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Tomo sehingga Jun yang kesal pun langsung mengakhiri pertarungan ini dengan sekali pukulan. Setelahnya, Tomo meminta maaf atas kelakuan Jun sekaligus mengatakan bahwa dia tahu alasan Misaki ingin menjadi kuat adalah untuk melindungi Carol. Esok harinya, Misaki memberitahu Carol bahwa dia masuk ke dojo milik keluarga Tomo agar dia bisa menjadi orang yang kuat seperti Tomo sehingga dia bisa melindungi orang yang dia sayangi. Mendengar ini, Carol sedikit cemburu sebab ternyata Misaki sangat mengagumi Tomo dan sebagai balasan, dia ingin gantian membuat Misaki cemburu dengan berduaan bersama Jun. Walau tidak mengerti maunya Carol ini apa, Jun
tetap menyetujui permintaan aneh ini walau ujung-ujungnya dia menyesal sendiri sebab si Carol sampai datang ke kamarnya. Carol kemudian memberitahu bahwa karena dia hubungannya sekarang sedang kacau dan walaupun Jun masih belum mengerti apa yang dibicarakan, Carol langsung menyerang Jun yang untungnya Jun cukup kuat imannya dan refleks kabur ke rumah Tomo. Saat Tomo bertanya apa yang Jun lakukan bersama Carol sejak tadi siang, Jun yang sudah stres dengan kelakuan Carol pun langsung memeluk Tomo. Esok harinya, Carol memberitahu Misaki tentang apa yang dia lakukan kemarin bersama Jun di mana kali ini Misaki cemburu, namun pura-pura biasa saja. Sehingga Carol yang sedih pun langsung memberitahu Misuzu semua hal itu. Terpaksa, Misuzu kali ini juga membantunya dengan langsung menemui Misaki yang sedang sedih. Dia bertanya bagaimana perasaan Misaki terhadap Carol yang tentu Misaki sangat mencintainya. Namun baginya, si Carol ini sudah seperti malaikat yang tidak pernah kehilangan senyumannya, bahkan jika dia pergi meninggalkannya. Mendengar ini, Misuzu tidak percaya ternyata mereka berdua sangatlah payah, bahkan tidak bisa memahami perasaan diri mereka masing-masing. Untuk menyelesaikan masalah ini, Misuzu akan menunjukkan kepada Misaki bahwa Carol tetaplah manusia yang mempunyai perasaan. Namun sayangnya, Misuzu malah kelewatan dengan berkata kepada Carol bahwa Misaki sama sekali tidak menyukainya, sehingga hal ini membuat Carol sangat sedih sampai pulang ke rumah. Menyadari kesalahan ini, Misuzu pun memberitahu Misaki tentang situasi yang sedang terjadi, di mana langsung saja Misaki menyuruh Carol, Misaki menyusul Carol. Sesampainya di rumahnya, Misaki langsung disundul oleh ibu Carol yang kemudian memberitahu Misaki letak kamar Carol. Sesampainya di dalam, terlihat Carol yang sangat berbeda dari biasanya, sebab dia menangis dengan sangat sedih, sehingga langsung saja Misaki mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Misuzu itu merupakan kebohongan sebab dia sangat mencintainya. Setelah Carol memukulnya menggunakan bantal, Misaki lanjut menjelaskan bahwa Misuzu hanya mencoba membantu mereka agar bisa mengenal perasaan masing-masing. Setelah tenang, Carol juga mengatakan bahwa dia mencintainya sejak dulu sekali dan mungkin saja di saat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Di situasi yang pas ini, ibunya malah datang sehingga tidak terjadi hal begituan. Saat minum teh bersama, si ibu memberitahu mereka bahwa alasan Carol tidak menunjukkan perasaannya seperti orang lain adalah ketika saat Carol kecil menangis, ibu memberitahunya bahwa Carol terlihat lebih cantik ketika tersenyum, sehingga sejak saat itulah Carol tidak pernah berhenti tersenyum saat bersama Misaki. Dan mulai saat ini, Misaki berjanji bahwa dia akan terus menjaga senyumannya dan tidak akan pernah membuat Carol menangis lagi. Esok harinya di sekolah, saat Misuzu sedang khawatir dengan Carol, orangnya malah tiba-tiba datang menggunakan kostum kelinci sampai bikin kaget. Ketika hari maraton tiba, Jun dan Tomo sangat semangat untuk membantai mereka semua. Bahkan saking kencangnya, mereka langsung memimpin, namun tiba-tiba saat sedang adu kecepatan, si Tomo malah jatuh pingsan yang ternyata itu disebabkan karena kemarin Tomo sudah lari mengelilingi bumi sehingga semua energinya sudah habis. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Jun pun menggendong Tomo untuk membawanya ke garis finish. Setelahnya, terlihat Tomo yang sadar langsung dipeluk Carol di sebelahnya dan bahkan sampai membuat si Misuzu sangat khawatir karena disangka mau pindah dunia. Walaupun sudah diberitahu suster bahwa Tomo cuma demam, Misuzu langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuruh Tomo agar bisa berduaan bersama Jun. Setibanya, Jun langsung mengabari bahwa dia sudah ditunggu ibunya di taksi, di mana tanpa basa-basi, Tomo meminta Jun untuk menggendongnya. Esok harinya, Jun menjenguk Tomo di rumahnya untuk melihat apakah kondisinya sudah membaik. Tiba-tiba saja, si Tomo memberikan kembali game milik Jun yang dia berikan 10 tahun lalu dan berkata bahwa akhirnya Jun menjadi lebih kuat dari dirinya, walaupun Jun masih belum bisa mengalahkan Tomo dalam pertarungan tertentu. Setelahnya, Jun kembali mengingat hari di mana dia akhirnya sadar bahwa si Tomo merupakan perempuan. Itu adalah hari upacara penerimaan SMP, di mana pada saat itu, Jun yang sangat semangat untuk bisa satu sekolah dengan Tomo dibuat kaget saat melihat Tomo menggunakan pakaian perempuan. Dan yang memperburuk situasinya adalah mereka mengira bahwa mereka berdua sudah berpacaran karena selalu bersama. Berpikir bahwa gosip ini akan membuat Tomo merasa tidak nyaman, Jun pun menjauh secara perlahan darinya. Waktu terus berlalu, di mana Misuzu sudah kewalahan dengan Tomo sebab dia sudah seperti laki-laki bahkan lebih garang dari mereka. Karena tidak bisa mengikuti kegiatan Tomo, dia pun ingin agar Jun bisa berteman lagi dengan Tomo. Mulailah dia membujuk Jun agar dia mau memperbaiki semuanya sebab setelah Jun menjauhi Tomo, dia masih belum mendapatkan teman sebab tidak mau menggantikan keberadaan Tomo walau sudah menjauhinya. Mengejutkannya, Jun langsung mengajak kencan Misuzu sebab jika orang-orang tahu bahwa dia sudah punya pacar, gosip tentang dia yang berpacaran dengan Tomo akan menghilang sehingga dia bisa menjadi sahabatnya lagi. Dan alasannya memilih Misuzu adalah karena dia merupakan satu-satunya orang yang memahami situasi ini walaupun cuma sebentar. 2 hari yang dihabiskan selama menjadi pacar Jun sangatlah menyiksa sebab ini sudah seperti mengikuti kegiatan
kegiatan sehari-hari Tomo, cuma beda orang. Karena itulah Misuzu menyerah di mana dia juga siap menerima resiko kegagalan ini, sebab jika Tomo mengetahuinya, maka dia juga akan menjauhinya. Dan ketika dia memberitahu Tomo bahwa teman-temannya menertawakan dirinya karena pemikiran konyol itu, Tomo mengatakan bahwa pertemanannya dengan Misuzu sudah seperti bensin Pertalite dan motor Beat Karbu yang tidak dapat dipisahkan, di mana hal ini membuat Misuzu sangat senang ketika mendengarnya dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si Jun. Namun sebelum Misuzu berbicara, Jun malah meminta putus duluan sebab dia tidak menikmati waktu yang dihabiskan bersamanya. Setelahnya, akhirnya Jun memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Tomo karena terus mengabaikannya selama setahun penuh. Jun juga lanjut menjelaskan bahwa alasannya menjauhi Tomo adalah karena dia takut jika gosip yang tersebar akan mengganggu Tomo. Namun, Tomo sendiri mengatakan bahwa dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan sebab mereka berdua adalah teman, di mana Jun lanjut berkata bahwa dia ingin agar bisa terus di sisinya untuk selama-lamanya. Ulang tahun Jun hampir tiba. Tomo memutuskan untuk bekerja paruh waktu agar bisa membelikannya hadiah. Carol dan Misuzu yang tampak tertarik juga ingin ikutan, di mana pembicaraan ini didengar oleh Tanabe yang ternyata keluarganya mempunyai sebuah restoran dan sedang membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk beberapa hari karena si ibu sedang tidak ada di sana. Walau Tomo merasa sedikit tidak nyaman menggunakan pakaian seperti ini, namun demi Jun dia tetap melakukannya, yang tiba-tiba si orangnya malah mampir untuk makan di tempat ini. Melihatnya, Jun pun terkejut sambil tersenyum sendiri melihat kecantikan Tomo dengan pakaian imut ini. Setelah bekerja selama 3 hari, tugas mereka pun selesai dan langsung diberi amplop berisi kegembiraan duniawi. Mengejutkannya, Jun ternyata juga sudah menunggu di luar untuk mengantar Tomo pulang. Akhirnya, saat ulang tahun Jun telah tiba, Tomo pun memberikannya hadiah berupa jam tangan dan kue. Mumpung di rumah sedang tidak ada orang, dia pun langsung mengajak Tomo ke rumahnya untuk makan kue ini bersama. Itu membuat si Tomo berpikir bahwa akhirnya hubungan mereka berdua berubah menjadi lebih dekat, sebab kali ini Jun tidak masalah menghabiskan waktu berduaan bersamanya di rumahnya. Esok harinya, Tomo memberitahu Misuzu bahwa rencananya sukses sebab situasi antara dirinya dan Jun telah berubah, sehingga dia langsung meminta kepada Misuzu rencana berikutnya agar hubungan lebih dekat, di mana kali ini rencana yang diberikan oleh Misuzu sedikit ekstrim. Saat orangnya datang, Misuzu langsung mendorong Jun ke bawah, di mana ketika Tomo bersiap menangkapnya, Jun malah menghindar agar tidak menabrak tubuh Tomo dan jatuh ke balon besar milik Carol. Merasa bersalah, Jun bahkan sampai meminta Tomo untuk memukul wajah gantengnya. Sementara itu, Misuzu yang juga merasa bersalah malah ikut-ikutan loncat dan jatuh tepat di atas Tanabe. Sebagai permintaan maaf, Misuzu bahkan berkata akan mengabulkan apapun permintaan Tanabe, yang tentunya langsung saja si Tanabe meminta nomor telepon Misuzu untuk menjadi calon suamimu. 3 hari setelahnya, Misuzu masih belum berangkat ke sekolah karena demam, sehingga Tomo pun menjenguknya sambil membawa permen agar cepat sembuh. Ternyata alasan sebenarnya dia tidak berangkat adalah karena dia masih merasa bersalah karena kegagalan rencana sebelumnya, yang tentu si Tomo pun meminta agar Misuzu tidak berpikir terlalu keras dan santai saja. Esok harinya, ternyata saat tidak masuk sekolah, Carol mengusulkan agar Misuzu menjadi pemeran Cinderella di festival sekolah, yang tentu membuatnya sangat marah sampai mau memakan pipi Carol. Setelahnya, saat sedang latihan dialog, Misuzu bahkan sampai membuat ketakutan 2 pemeran lainnya, sehingga dia pun mengajak Tomo untuk menemaninya latihan di atap, sebab si Tomo yang menjadi pemeran pangeran. Karena kurang percaya diri, Misuzu pun meminta Tomo untuk bertingkah laku seperti biasanya saja, sehingga dialognya terlihat sangat bagus. Saat sedang istirahat, Tomo mengatakan bahwa dia sangat kurang percaya diri sebab di masa lalu ketika Tomo ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jun, hal pertama yang Misuzu katakan kepadanya adalah bertingkah laku seperti perempuan. Esok harinya mereka pun mencoba kostum, di mana Tomo terlihat sangat ganteng seperti saya, sementara Misuzu sendiri juga sudah cocok menjadi istri saya. Tidak seperti mereka berdua, Jun sendiri malah mendapat peran sebagai pohon. Sepulang sekolah, Tomo lanjut berlatih dengan bantuan si Jun, di mana dia langsung berpura-pura menjadi putri yang pemalu. Setelahnya, inilah saatnya festival dimulai, di mana pertunjukan Cinderella mereka berjalan dengan sangat sempurna. Walau terlihat galak, Misuzu masih tetap cantik, sementara Tomo sendiri menjadi dikagumi banyak murid-murid perempuan karena terlihat sangat tampan. Bahkan, si Jun juga sampai dipuji performanya oleh ayah Tomo, walau cuma jadi pohon. Selesai pertunjukan, Jun dan Tomo berkeliling festival untuk makan dan adu mekanik. Di ujung hari, Jun mengajak Tomo berdansa bersamanya di api unggun. Saat berdansa, Tomo berkata bahwa Tomo mengerti jika Jun mengajaknya berdansa karena dia merupakan temannya. Namun, tidak bagi orang lain yang memandang mereka seperti seorang pasangan, di mana Jun mengatakan bahwa itu tidaklah salah
sehingga membuat Tomo yang malu pun lari. Hari-hari terus berlalu, dan ini sudah memasuki musim dingin. Sesuatu sepertinya sudah berubah di antara mereka berdua, di mana Tomo menjadi sangat pemalu ketika berdua bersama Jun. Untuk menyembunyikannya, Tomo menjadi sangat bersemangat, namun ketika Jun mencoba berbicara dengannya, selalu saja Tomo melarikan diri. Tentunya itu membuat Carol dan Misuzu menganggap pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua ketika berdansa di api unggun. Setelahnya, terlihat Jun meminta nasihat kepada Misaki agar hubungannya dengan Tomo semakin dekat, di mana Misaki menyarankan kepada Jun bahwa jalan terbaik adalah bersikap jujur saja kepada Tomo dan menyatakan perasaannya. Setuju dengan saran ini, Jun terlebih dahulu menemui Misuzu dan meminta maaf atas kejadian pacaran di SMP dulu. Sementara Misuzu tidak menyangka Jun masih mengingat tentang hal itu, Jun lanjut berterima kasih karena Misuzu sudah membantu hubungannya dengan Tomo menjadi lebih dekat. Setelahnya, はあ、お礼を言われる筋合いなんて。いや、 terlihat Tomo menerima sebuah surat dari orang yang menantangnya adu mekanik di atap sekolah. Semangat menghampiri, ternyata itu dari Jun. Tidak bisa kabur lagi, langsung saja Jun meminta Tomo untuk memukulnya. Masih belum mengerti apa yang terjadi, Jun menjelaskan kepada Tomo bahwa ketika Tomo menyatakan perasaan kepadanya, ketika awal masuk sekolah dulu, Jun sebenarnya paham, namun pura-pura bodoh. Merasa kesal, Tomo pun memukulnya dan di saat Tomo mau pergi, Jun langsung saja mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Tomo, di mana Tomo yang mendengarnya pun malu, lalu lari. Sampai di bawah, dia memberitahu mereka apa yang terjadi barusan dan juga berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan berubah di antara mereka berdua jika hubungan ini terjadi sebab mereka selalu bersama setiap waktu. Setelahnya, Misuzu malah menangis dan mengatakan bahwa semua itu merupakan salahnya sebab sangat tidak perlu bagi Tomo untuk bersikap lebih feminim di depan Jun sebab Tomo sudah menjadi yang terbaik apa adanya sehingga karena dirinya lah Tomo menjadi kurang percaya diri seperti saat ini. Namun Tomo malah berterima kasih sebab karena Misuzu lah dia bisa melakukan semua itu dan untuk selamanya dia akan menjadi teman terbaiknya. Setelah memantapkan diri, kali ini Misuzu memberikan nasihat terakhir kepada Tomo untuk menyelesaikan semua ini dengan caranya sendiri. Saat sudah berhasil menemui Jun, Tomo langsung bertanya apakah Jun mencintainya yang tentu Jun menjawab bahwa dia sangat mencintainya. Mengira bahwa hal ini hanya mimpi, Tomo lanjut bertanya apakah mereka berdua akan tetap menjadi sahabat baik sementara Jun masih mau pertemanan mereka tetap terjaga. Tomo mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi pasangan sekaligus sahabat di waktu yang sama. Dan untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil, Jun pun lari menaiki tangga dan berkata bahwa walaupun mereka berdua sudah menjadi pasangan, Jun akan tetap bersaing dengannya sebab Tomo adalah teman masa kecil, sahabat terbaik, sekaligus rival, dan gadis yang sangat dia cintai. Merasa sangat senang mendengarnya, Tomo juga berkata bahwa dia juga mencintainya sampai membuat Jun jatuh terpeleset saking senangnya. Hari-hari terus berlalu, terlihat Jun semakin santai dan bahkan terlalu tenang sehingga Carol meminta Tomo untuk menciumnya dengan cara mengajak Jun untuk menonton film romantis. Saat libur musim dingin, mereka berdua pun pergi ke bioskop. Jun sangat berbunga-bunga hatinya melihat kecantikan si Tomo. Mengatakan kepada Jun bahwa mereka akan menonton film romantis, dia pun langsung terkejut. Kini, gantian si Tomo yang panik sebab film yang ditonton ternyata ada adegan menanam benih. Setelah menonton film, mereka lanjut makan di mana Jun mengatakan bahwa walau dia sama sekali tidak paham dengan film romantis, namun Jun yang melihat film ini dari sisi lain langsung memberikan Tomo hadiah berupa anting-anting. Saat berjalan pulang ke rumah, Tomo sedikit kecewa sebab dia tidak mendapatkan ciuman yang dia inginkan, sehingga langsung saja dia mengajak Jun untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di kamar Jun, mereka malah menjadi canggung sampai tidak mau melihat satu sama lain. Tidak tahan dengan situasi ini, Tomo pun langsung mengatakan bahwa dia mau menciumnya sehingga ini membuat Jun sangat malu. Walaupun Jun masih memikirkan adegan menanam benih di film sebelumnya, dia pun langsung memukul komuk dengan mengungkapkan semua keinginannya. Namun, Jun ingin melakukan semua hal itu dengan benar karena dia bahkan belum bertanya apakah Tomo mau menjadi pacarnya. Merasa kesal karena Jun masih belum melakukannya, Jun lanjut mengungkapkan bahwa setelah dia mengungkapkan perasaan kepada Tomo, dia mampir ke rumah untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya, di mana ibu Tomo sangat senang, sementara ayahnya mengatakan bahwa jika Jun ingin pergi bersama Tomo, dia harus mengalahkannya dalam duel terlebih dahulu. Tidak percaya apa yang dia dengar, Tomo pun pergi ke rumah dengan kesal menghampiri ayahnya dan langsung memarahinya karena tidak mengizinkan hubungannya dengan Jun. Karena itulah Tomo sangat kecewa bahkan tidak mau berbicara dengan siapapun selama liburan musim dingin ini. Saat kembali masuk sekolah, Jun langsung mencoba berbicara dengannya di mana Tomo yang masih marah karena Jun merahasiakan keputusan bodoh dari ayahnya sebelumnya. Setelahnya, dia memberitahu mereka berdua apa yang terjadi dan bertanya apakah Jun mampu mengalahkan ayahnya sebab Tomo merasa sangat pesimis karena Jun hanya bisa menang jika berlatih selama beberapa tahun lagi.
Tetapi Jun yang sudah merasa siap langsung memberitahu Tomo sepulang sekolah bahwa dia akan menantang ayahnya sekarang juga. Saat pertarungan dimulai, Jun bahkan tidak bisa melayangkan satu pukulan pun. Misaki kemudian mengungkapkan bahwa ternyata Jun sangat khawatir selama liburan musim dingin sebab hal yang paling dia inginkan adalah berkencan dengan Tomo dan mungkin saja Jun akan menjadi bersemangat saat Tomo menyemangatinya di pertarungan ini. Langsung saja Tomo pergi ke dojo dan mengatakan kepada Jun bahwa jika Jun kalah dalam pertarungan ini, maka Tomo akan menggantikannya sebab mereka adalah tim. Tidak ingin menyerah, Jun pun terus berjuang agar bisa meyakinkan ayah Tomo bahwa dia sudah siap menjadi laki-laki yang bisa melindunginya. Dan dengan menyalurkan seluruh tenaganya dalam satu pukulan, Jun pun berhasil mengalahkannya. Saat Tomo selebrasi, Shigoro ternyata masih berdiri sehingga ibu Tomo langsung menghantamnya sampai pingsan agar cepat selesai. Setelahnya, mereka berdua pergi keluar di mana saat Tomo ingin meminta Jun untuk menjadi pacarnya, Jun mengatakannya terlebih dahulu dan karena tidak mau kalah, Tomo pun langsung menciumnya dan memberitahu Jun bahwa mulai sekarang dia akan membuat hari-hari mereka menjadi lebih bahagia dari sebelumnya.